Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Istana Salawat Berkah, Syekh Muhammad Adnan Al-Afiyani merupakan salah satu mufti yang ada di kota Damaskus. Beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu ada orang laki-laki yang berasal dari kota Syam. Dia mengajak istri, ibu, dan dua saudara wanitanya untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mereka ada rencana untuk menunaikan ibadah umrah. Sesampainya di kota Madinah Al-Munawwarah, maka lelaki yang bersama 4 wanita tersebut, perbekalannya ketika ditaruh langsung ada yang mengambil. Sejenak saja barang bawaannya yang berisi perbekalan selama kebutuhannya hilang tanpa jejak. Sehingga orang laki-laki ini berpikir dan mencari kemana-mana tidak ditemukan. Akhirnya dia sangat kebingungan, dia sangat susah bagaimana dan harus seperti apa dan apa yang harus dilakukannya, karena dia memang perjalanan ini untuk menunaikan ibadah umroh beserta ziarah ke makam Rasulullah ini butuh perbekalan itu. Dari rasa yang gelisah, rasa bingung yang menghantuinya di setiap perjalanannya untuk mencari bekal yang tadi dengan harapan bisa ditemukan, tapi tak kunjung ditemukan. Maka dia memutuskan untuk masuk ke masjidnya Rasulullah dan sholat sunnah. Kemudian dia duduk di Raudhatus Syarif untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ingat satu hal, bahwa ketika seseorang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, disitulah Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan pertolongan. Dalam keletihannya selama perjalanan dan membaca sholawat sebegitu banyaknya, sehingga mengantarkan orang laki-laki ini tertidur. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat Istana Salawat Berkah, sebelum saya lanjutkan cerita yang sangat seru ini, silakan yang belum like, subscribe, silakan saya kasih kesempatan untuk like dan subscribe channel ini. Semoga sahabat semuanya bisa menjadi bagian kebaikan dari channel Istana Salawat Berkah ini. Maka ketika orang laki-laki tadi itu tertidur, dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Dia diperintahkan untuk menuju pintu Masjid Nabawi yang kesekian. Engkau akan menemukan orang yang namanya Utsman. Sampaikan kepadanya
bahwa dia dapat salam dariku. Dan sholawat yang dibacanya 1000 kali setiap malam sudah aku terima. Terkejut. Orang laki-laki ini terkejut, langsung terbangun. Dia langsung ingat bahwa baru saja dia telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW yang memerintahkan kepadanya untuk menuju ke sebuah pintu Masjid Nabawi, menemui orang yang bernamanya Utsman. Kemudian sahabat istana sholawat berkah. Orang laki-laki ini kemudian langsung bangkit, berdiri, dan menelusuri pintu Masjid Nabawi tersebut. Sesampainya di pintu yang sudah dijelaskan, yang sudah diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW, orang laki-laki ini melihat beberapa orang yang ada di sana. Kemudian orang laki-laki ini menyapa, "Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Abu Adib. Aku mencari yang namanya Utsman. Adakah yang bernama Utsman di sini?" Maka di antara orang-orang yang ada di situ menunjuk yang namanya Utsman. "Utsman? Ini Utsman." Kemudian orang laki-laki ini menghampiri Utsman. "Assalamualaikum ya Utsman. Perkenalkan, namaku Abu Adib. Aku datang bersama 4 wanita, hendak berziarah ke makam Rasulullah dan menunaikan ibadah umrah. Ternyata perbekalan kami hilang. Engkau mendapatkan salam dari Rasulullah SAW dan engkau disuruh membantuku." Mohon maaf Abu Adib, sepertinya ini tidak pantas. Tidak pantas sekali untuk diceritakan di sini. Mari ikut ke kantorku. Kemudian sahabat istana sholawat berkah yang namanya Utsman dari rasa gugup gemetar meraih tangannya Abu Adib agar Abu Adib langsung bergegas mengikutinya menuju ke kantornya Utsman. Sesampainya di kantornya Utsman, Abu Adib ditanya, "Wahai Utsman, apa sebenarnya yang sudah diceritakan tadi? Apa sebenarnya yang sudah terjadi?" Kemudian Abu Adib bercerita lagi kepada Utsman, "Wahai Utsman, sesungguhnya aku telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk menemui dirimu dan menyampaikan salam darinya bahwa sholawat yang engkau baca 1000 kali setiap malam sudah diterima oleh Rasulullah dan engkau diminta untuk membantuku." Sebentar Abu Adib, sebaiknya kita berbicara di mobil saja, jangan di sini. Kemudian Utsman mengajak Abu Adib menuju ke mobilnya. Sesampainya di mobil, Utsman pun bertanya kembali, "Wahai Abu Adib, apa yang sudah terjadi?" "Wahai Utsman, sebenarnya kedatanganku di sini itu bersama istri, ibu, dan 2 saudara perempuanku. Tujuannya adalah untuk berziarah ke makam Rasulullah dan menunaikan ibadah umrah. Sesampainya di kota Mekah ini, seluruh perbekalanku hilang, dicuri orang. Aku telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau memerintahkan kepadaku untuk menemuimu, Utsman, dan untuk menyampaikan
salamnya kepadamu, bahwa sholawat 1000 kali setiap malam yang telah engkau baca sudah diterima oleh Nabi Muhammad. Ya Abu Adib, nanti diceritakan lagi, jangan di mobil, kurang pas sepertinya. Yuk kita pergi ke rumahku saja, nanti kita makan dulu. Mendengar seperti itu, Abu Adib hanya terdiam. Abu Adib hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan Utsman. Akhirnya perjalanan pun menuju rumah Utsman sudah dilalui begitu lamanya karena begitu jauh. Perjalanan sudah selesai. Sesampainya di rumah, Utsman meminta Abu Adib untuk makan. Makan dulu wahai Abu Adib. Ketika makan, Utsman pun bertanya sambil makan, wahai Abu Adib, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Ya Utsman, aku datang ke kota ini bersama istriku, bersama ibuku, dan 2 saudara perempuanku. Tujuanku adalah untuk berumroh dan berziarah ke makam Rasulullah. Sesampainya aku di kota ini, seluruh perbekalanku hilang beserta isi-isinya. Kemudian aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau memintaku untuk menyampaikan salamnya kepadamu, wahai Utsman. Beliau juga berkata bahwa sholawat yang engkau baca 1000 kali setiap malam sudah diterima oleh beliau, dan dirimu diminta untuk membantuku karena perbekalanku hilang. Sebentar Abu Adib, bagaimana kejadiannya? Bisa engkau ulangi? Wahai Utsman, sudah berapa kali aku sudah menceritakan dan engkau bertanya aku juga jawab. Engkau bertanya lagi, aku sudah bercerita, dan aku sudah bercerita berulang-ulang kali. Begini saja wahai Utsman, kalau engkau tidak percaya kepadaku, tidak apa-apa. Yang penting aku sudah menyampaikan apa yang sudah aku terima. Aku sudah menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kalau engkau berkeberatan membantuku, saya juga tidak apa-apa. Wahai Abu Adib, bukannya aku tidak percaya kepadamu, aku akan membantumu. Cuman ketika engkau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW mengirimkan salam kepadaku di depan teman-temanku tadi, rasanya hati ini kaget, rasanya tidak percaya. Dan bahkan di sana engkau juga bercerita bahwa sholawat yang aku baca 1000 kali setiap malam, Nabi Muhammad sudah menerimanya. Ini yang bikin aku kaget, ini yang bikin aku tidak percaya, dan ini yang menjadikan telingaku ingin mendengar dan mendengar dan mendengar apa yang sudah engkau ceritakan dari awal. Telinga ini pinginnya selalu mendengar cerita kabar gembira ini. Bagaimana aku bisa percaya mendengar 1 kali, sedangkan telingaku saja ingin mendengarnya berkali-kali? Wahai Abu Adib, perlu engkau ketahui, bagaimana aku tidak kaget, bagaimana aku tidak bingung, karena sesungguhnya sholawat yang aku baca setiap malam, yang aku istiqomahkan 1000 kali aku baca setiap malam, yang aku lakukan selama ini, wahai Abu Adib, tidak satu pun manusia yang mengetahui ini. Maka maafkan aku, wahai Abu Adib. Sesungguhnya sholawat 1000 kali setiap malam, tidak satu pun manusia yang tahu aku sudah melakukan ini.
apapun yang engkau butuhkan, aku siap membantumu. Cuman perlu engkau ketahui bahwa semenjak engkau bercerita tentang ini, diriku, semuanya, telingaku, rasa penasaranku, semuanya, hatiku juga menjadi satu, hanya ingin selalu mendengar dan mendengar lagi cerita yang hampir tidak aku percaya ini. Saya mohon maaf, Abu Adib, aku akan bantu apapun keperluanmu. Sahabat Istana Sholawat Berkah, dari cerita ini tentulah kita bisa menjadi motivasi tersendiri dalam diri kita bahwa sesungguhnya satu sholawat yang kita baca, Allah membalas 10 kebaikan. Dari setiap sholawat dan salam yang kita panjatkan kepada Rasul kita, sesungguhnya Rasul kita Nabi Muhammad SAW akan menjawabnya. Dan apa yang kita lakukan setiap saat dalam aktivitas kita, kita selalu selipkan sholawat dan salam untuk beliau, akan membawa keberkahan tersendiri dalam aktivitas kita sehari-hari. Semoga sahabat Istana Sholawat Berkah, dimanapun Anda berada saat ini, sedang apa saat ini aktivitas yang dilakukan, dengan membaca sholawat, dengan mendawamkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, semoga semuanya berbuah barokah, semuanya berbuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sahabat Istana Sholawat Berkah, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.